Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya kali ini, teman-teman. Saya akan mereview dan tes satu buah headphone, yaitu iPhone 13 yang di tangan saya. Nah, kebetulan ini punya teman saya, teman-teman ya. Jadi saya meminjam, ya, ingin sedikit berbagi juga dengan teman-teman ya. Sharing berbagi pengalaman mungkin yang punya iPhone atau yang belum punya, jadi kita sama-sama bisa mengetahui iPhone 13 itu seperti apa ya teman-teman. Bagi yang suka dengan video ini, silakan berikan like, berikan komen, dan share video saya sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Mohon bantu saya juga untuk mengembangkan channel ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita review sedikit ya. Kita berikan gambaran bagaimana performa atau kinerja dari iPhone 13. Meskipun kita tahu sekarang sudah ada iPhone terbaru, yaitu iPhone 16 ya. Namun iPhone 13 ini menurut saya masih masih bisa bersanding ya, masih bisa bersanding dengan iPhone terbaru. Oke teman-teman, bagaimana hasil selanjutnya? Selamat menonton. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk review dan tes pada iPhone 13 kali ini. Maksud dan tujuan dari iPhone 13 saya review ini adalah, saya juga terus terang saja memang baru pertama kali ini memegang satu buah iPhone ya. Satu buah iPhone, apalagi ini iPhone yang katanya fenomenal, yang katanya sampai saat ini juga masih banyak dicari oleh yang suka dengan iPhone. Karena ya menurut rumor teman-teman, katanya yang sukses itu iPhone yang tipenya ganjil. Betul nggak teman-teman? Ya contoh katanya ya, iPhone 11, iPhone 13, dan iPhone 15. Itu nggak tahu, saya dapat rumor seperti itu. Cuman ya yang saya dengar ya seperti itu. Nah, saya memberanikan diri untuk meminjam iPhone 13 teman saya ini untuk coba saya review juga gitu ya. Apakah memang betul, apakah memang sesuai dengan rumor tersebut? Mari kita buktikan teman-teman. Kecanggihan dari sebuah iPhone 13 ini sampai mana? Sampai orang begitu banyak yang masih mencari, yang masih berburu iPhone 13. Padahal kita tahu ada iPhone 14 dan ada iPhone 15 ya, sebelum iPhone 16 launching ya. Cuman sampai saat ini, sampai saya review dan tes ini ya, saya juga banyak cari informasi di YouTube juga. Untuk sebuah iPhone 13 ini masih jadi perbandingan. Betul atau tidaknya juga teman-teman, silakan teman-teman nilai sendiri. Sebuah iPhone 13 itu dibandingannya bukan dengan iPhone 14, tapi dengan iPhone 15. Nah, sebagaimana kita tahu juga teman-teman, iPhone 13 itu kan ganjil, terus iPhone 15 juga ganjil. Nah, kenapa iPhone 13 bukan dibandingkan dengan suksesornya atau berikutnya, yaitu iPhone 14? Nah, saya juga tidak tahu. Mari kita berbagi pengalaman, berbagi cerita teman-teman. Siapa tahu saya juga bisa menambah ilmu. Nah, terus terang saja, saya Android user ya. Saya selama ini menggunakan Android, dan pada saat saya megang HP teman saya ini, sebuah iPhone 13, sangat bagus, sangat mewah ya. Ini yang model Starlight ya teman-teman. Ini kapasitasnya 128 GB. Ini sengaja saya bawa juga juice box-nya
kemasannya supaya lebih yakin bahwa iPhone ini tidak batangan. Saya mereview ke teman-teman juga yakin ini bukan iPhone batangan tapi sebuah iPhone 13 baru. Meskipun iPhone 13 kita tahu di launchingnya tahun berapa, itu tahun 2021 sekarang 2025 ya, sudah lama ya, sudah 4 tahunan mungkin ya dengan 2025 ini. Namun di 2021 iPhone sudah membuat satu buah produknya sudah sangat bagus, sudah sangat canggih. Nah, kita buktikan teman-teman, saya sharing apa kecanggihan dari sebuah iPhone 13, apa-apa saja, fitur apa saja yang ada di iPhone 13 ini teman-teman. Mari kita mulai untuk review ya iPhone 13 ini. Sebagaimana mungkin teman-teman juga tahu ya, di di sebuah iPhone itu ada yang punya kapasitas 128, 256 dan 512 GB. Nah, yang di tangan saya ini yang memiliki kapasitas 128 GB. Apakah cukup kebutuhan 128 GB saat ini teman-teman? Saya rasa masih cukup asal kita bisa menghemat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghematnya? Ya berarti harus kita buat cadangan ya, harus kita buat penyimpanan cadangan. Tentunya ketika mungkin nanti kita ngambil video atau foto dengan iPhone 13 ini, kapasitas penyimpanan di iPhone tidak kedodoran atau tidak terlampau berat ya, terlalu penuh mungkin ya. Jadi harus kita buat cadangan atau backup gitu ya teman-teman. Ya teman-teman, iPhone ini memiliki berat berapa teman-teman? Hanya 173 gram ya berat. Menurut saya tidak terlalu berat ya, 173 gram. Toleransi ya masih rada enteng lah, masih ringan ya, nggak terlalu berat. Kalau berat menurut saya bisa di atas 250 atau 300 gram itu baru berat. Kalau di bawah 200, apalagi ini hanya 173 gram saja, menurut saya tidak terlalu berat, ringan lah, enteng. Ya nggak enteng kayak kapas juga ya teman-teman, tapi ini sangat ringan menurut saya untuk beratnya ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk layar di iPhone ini sudah Retina Super Retina XDR, kemudian layarnya sendiri sudah OLED ya, sudah OLED dengan diagonal 6,1 inci. Ini diagonal sini ya teman-teman, 6,1 inci. Untuk ukuran iPhone di 6,1 inci yang memang kecil ya dibandingkan dengan Android yang rata-rata sudah di atas 6,4, 6,5. Nah, di iPhone juga ada yang ukuran sebesar itu ya. Ada kalau tidak salah di iPhone 15 ya, yang sudah 6,6 atau 6,7 gitu ya. Kemudian untuk iPhone ini memiliki resolusi layar sebesar 2532 kali 1170 pixel, kedalaman 460 ppi pixel per inch ya. Jadi sudah sangat tajam ya untuk kualitas layar di iPhone 13 ini. Kemudian untuk kualitas layar sudah HDR atau HDR ya, High Definition Ratio. Jadi sudah memiliki rasio ketajaman tinggi untuk kualitas layarnya ya teman-teman. Kemudian iPhone sendiri juga sudah
memiliki haptic touch ya, haptic touch, dan rasio kontrasnya sudah 2 juta berbanding 1. Itu untuk di sektor layar teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan reviewnya. iPhone 13 ini sudah memiliki sertifikasi IP68, di mana sertifikasi IP68 itu memiliki ketahanan terhadap cipratan air mungkin ya, dan debu. Jadi di sela-sela di bingkai frame-nya ini sudah dilindungi dengan sertifikasi IP68. Jadi jangan takut teman-teman, sudah sangat dilindungi ya. Terus toleransi untuk apabila digunakan di dalam air, toleransi di maksimal 6 meter saja. 6 meter mungkin ini kalau di bawah berenang kedalaman 6 meter, dan ditoleransi maksimal hanya di 30 menit. Nah mungkin di sela-sela ini ada bolong-bolong ya teman-teman, mungkin lubang mic atau lubang speaker di bawah sini. Selebihnya ya tertutup semua. Untuk chip di iPhone 13 ini sudah menggunakan atau sudah memiliki chip A15 Bionic. Chip A15 Bionic, kemudian dilengkapi juga dengan CPU 6 core, 2 core performa, dan 4 core-nya berupa efisiensi. GPU 4 core dan Neural Engine 16 core. Nah seperti ini teman-teman ya, untuk iPhone 13. Oke teman-teman, sekarang kita ke sektor kamera, dimana ini yang lebih penting ya teman-teman. Sektor kamera yang dimiliki oleh iPhone 13 ini memiliki kamera 12 megapiksel berupa kamera utama dan kamera ultra wide. Kemudian memiliki zoom optik 2 kali memperkecil dan zoom digital hingga 5 kali. Jadi teman-teman ya, kita coba untuk zoom. Kelihatan nggak teman-teman? Ini zoom ya. Nah. Kemudian flash true tone, Smart HDR4, dan memiliki gaya fotografi yang lumayan ya, lumayan. Ini untuk sektor fotografi atau foto ya. Nanti kita ke video. Oh ya teman-teman, di akhir video nanti akan saya tampilkan dan saya simpan juga untuk hasil foto dan hasil video berbagai format di iPhone 13 ini. Seperti ini teman-teman ya, kelihatan ya kamera. Untuk perekaman video teman-teman memiliki mode sinematik. Mode sinematik, kita lihat di sini ada sinematik. Nah ini saya belum tahu menggunakan metode atau mode sinematik ini teman-teman. Dengan kecepatan 30 fps di 1080p ya, kelihatan ya, gelap. Kemudian untuk perekaman video HDR atau HDR dengan Dolby Vision pada 4K di kecepatan 60 fps. Video ini HD ya, kita set di sini 4 atau 4K 30 fps. Kelihatan teman-teman ya, 60 fps. Kemudian untuk video HD di 60 fps bisa ya,
30 fps. FPS itu frame per second ya. Kemudian untuk rekaman video HD atau SD di 1080p di kecepatan 25 fps, 30 fps atau 60 fps. Begitupun dengan di HD 720p, dia hanya ada di maksimal 30 fps saja. Kalau untuk SD ya, yang paling bawah mungkin ya, paling tidak membutuhkan memori, membutuhkan penyimpanan yang terlalu besar. Kalau di atas SD atau full HD, apalagi 4K, dia besar ya, menggunakan media penyimpanan di iPhone ini. Kemudian di iPhone 13 ini mendukung juga fitur slow-mo ya, slow motion mungkin ya. Saya juga belum mencoba menggunakan itu teman-teman, fitur slow-mo. Dan ini ada time lapse ya, kelihatan teman-teman. Untuk kamera slow-mo, kemudian sinematik, video, foto, portrait, dan panoramik yang ini, panoramik view ya, foto panoramik. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Di iPhone 13 ini sudah juga mendukung fitur Face ID. Face ID dia menggunakan, oh ya, di depan ini ada kamera juga ya teman-teman. Ini ada foto saya dan anak saya ya, saya sengaja simpan di sini. Ada kamera depannya, kamera true depth 12 megapiksel juga ukurannya. Oke teman-teman, di iPhone 13 ini sudah mendukung GPS, Wi-Fi, kemudian NFC mode pembaca atau reader, kemudian oh ya, tadi saya lupa, untuk video juga ya, bisa autofocus ya, bisa autofocus yang kontinu. Oke teman-teman, iPhone 13 ini juga sudah support 5G, jaringan 5G. Namun jangan lupa teman-teman, untuk 5G atau 5G ya, dalam hal ini saya nyebutnya 5G saja, itu didukung oleh kesiapan operator. Jadi kalaupun ini sudah support, iPhone 13 ini sudah support 5G, namun jika operator yang kita gunakan masih belum 5G ya, masih tetap 4G di sini teman-teman. Kemudian di sebuah iPhone 13 ini juga sudah gabin LTE. Nah, di gabin LTE dengan 4x4 MI Combo. Oke teman-teman, kita lanjutkan reviewnya. Di iPhone 13 ini memiliki ketahanan daya baterai 19 jam untuk pemutaran video, kemudian streaming hingga 15 jam. Streaming itu mungkin kita nonton video YouTube bisa 15 jam ya. Kemudian untuk pemutaran audio bisa mencapai 75 jam. Berarti bisa berapa hari tuh? 2 hari, 3 hari, kalau 75 jam. Kemudian teman-teman, untuk iPhone 13 ini sudah mendukung wireless charging dengan apa namanya ya, disebutnya itu MagSafe, taruh di dockingnya ya. Docking apa namanya, apa itu, untuk wireless charging. Oh ya teman-teman, di produk iPhone 13 ini yang saya pegang berdasarkan spesifikasi produk yang diproduksi tahun 2023. Jadi bukan 2021 ya untuk produk yang saya pegang ini teman-teman. Di sini keterangannya 2023.
Starlight 128 GB dari Apple King atau Apple King Corporation ya. Ini didesain by Apple in California dan di assemble in China untuk produk iPhone 13 ini. Kemudian untuk kita kembali lagi untuk wireless charging itu bisa menggunakan charging yang 15 watt, 7,5 watt dan maksimal di 20 watt ya untuk wireless charging. Nah, memang di sini teman-teman ada tulisan kecil made in China di bawah sini ya kan teman-teman. Untuk SIM di iPhone 13 ini mendukung dual SIM atau dukungan SIM ganda ya. Kemudian untuk iOS yang digunakan di iPhone 13 ini sudah update ke iOS 18.4. Jadi menurut informasi dari teman saya itu untuk iOS di iPhone 13 ini sudah update ke 18.4 iOS-nya yang teman-teman sudah menggunakan iOS terbaru. Untuk iPhone 13 ini teman-teman sudah untuk pemutaran audio ya sudah Dolby Atmos ya, Dolby Atmos, kemudian Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Apple Lossless dan AAC dan MP3. Jadi sudah menggunakan fitur audio spasial dan batas penggunaan atau batas volume maksimum bisa ditentukan oleh pengguna atau dikonfigurasi oleh pengguna. Gitu teman-teman untuk spesifikasi untuk di volume atau audio ya, dalam halnya audio. Kemudian untuk panggilan video bisa menggunakan FaceTime melalui selular atau Wi-Fi. Kemudian di panggilan FaceTime SD 1080p melalui jaringan 5G atau Wi-Fi. Oke teman-teman, itu saja mungkin sedikit review ya, review dari saya untuk iPhone 13 yang saya dapat pinjam dari seorang teman. Adapun kesimpulannya menurut saya teman-teman, untuk sebuah produk iPhone 13 yang pertama kali di launching atau diluncurkan itu tahun 2021 ya, sekarang sudah 2025. Setelah dipelajari dan direview sekarang teman-teman, secara umum overall masih sangat layak, masih sangat mumpuni ya, worth it lah, masih worth it di tahun 2025 ini. Itu menurut saya. Silakan teman-teman yang punya pendapat lain mungkin bisa memberikan komentar ya, silakan berikan komentar yang bijak ya, jika memang atas pendapat saya bagi teman-teman kurang berkenan ya. Karena sejatinya sebuah produk ketika sudah muncul suksesornya atau penggantinya atau produk berikutnya, berarti ada penyempurnaan. Silakan teman-teman punya pendapat bebas ya. Saya mereview ini juga yang masih meraba-raba tentunya untuk sebuah iPhone, karena saya di awal saya sampaikan saya Android user teman-teman. Jadi saya hanya ini mencoba mereview, berbagi dengan teman-teman sebuah produk. Silakan teman-teman, itu hasilnya ya. Jadi kesimpulannya tadi saya sampaikan, di iPhone 13 ini masih layak,
masih worth it kan teman-teman. Bagi yang masih ingin mencoba, bagi teman-teman yang masih ingin mencoba merasakan sensasinya memiliki sebuah iPhone 13 ya dibandingkan dengan iPhone 11 yang sudah lama ya, sudah terlalu lama dari iPhone 13 ini. iPhone 13 masih worth it lah, tidak ketinggalan zaman dengan iPhone 14, 15, apalagi 16. Apalagi iPhone 16 ada yang satu kamera di sini ya katanya ya. Saya juga belum melihat reviewnya ya untuk iPhone 16. Kan ini pendapat saya, review saya. Kemudian nanti apabila tidak lupa, saya akan lampirkan di akhir video saya ini ketika nanti akan saya upload di channel saya di YouTube. Oke teman-teman, itu saja mungkin ya untuk review iPhone 13 Starlight warna putih 128 GB untuk hari ini, untuk saat ini. Terima kasih telah berkenan menonton sampai dengan akhir teman-teman. Semoga berkah selalu, sukses selalu semua, tentunya untuk teman-teman saya ya. Semoga saya juga dapat kesempatan memiliki iPhone-nya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.